Halo teman-teman, ketemu lagi sama Dek Moko di sini. Aku sekarang mau ajakin kalian untuk bikin mie ramen pelangi. Seperti yang ada di layar depan tadi, udah kelihatan merah, kuning, hijaunya. Ada sedikit burik-buriknya dan panjang-panjangnya. Sekarang kita mau lihat cara dan prosesnya. Ini ada persiapannya, ada mie, hailau, sosis, endok, kacang, toge, sedikit minyak wijen. Kemudian ambil air dengan panci yang sedikit burik, tidak apa-apa. Yang penting bisa untuk menggodok. Nyalakan api dan cemplungkan sosisnya. Cemplungkan sosisnya itu agar tidak mengeras seperti batu. Digodok-godok sampai mendidih. Kemudian kalau sudah sedikit empuk, dientaskan. Setelah dientaskan, ada buat nggodok lagi, yaitu untuk nggodok sedikit toge yang kita siapkan tadi. Cemplungkan togenya, terus diabluk-abluk, digodok sebentar saja agar tidak terlalu matang, biar tetap krenyes-krenyes dan kriuk-kriuk kalau sudah matang. Terus diangkat, udah diangkat toh. Aduh, jadi ketinggalan loro rek angel temen iki diciduk ciduk pasku, ciduk kurang gede, salah sapa nggak sendok porok. Setelah itu masukkan kacang panjangnya burik-burik, tidak apa-apa, yang penting tidak alum. Cuma 2 gelintir ini sebenarnya, jadinya sedikit saja. Digodok terus, yang suka matang ya digodok sedikit lama, tapi kalau yang nggak suka matang-matang ya sedih wae rek. Sak menit 2 menit ora apa-apa, sing penting wis empuk, cukup untuk menghemat gigimu mengunyahnya itu agar tidak cepat keropos. Digodok sampai dia mendidih toh. Aduk-aduk terus. Sambil ditunggu empuknya, kita siapkan bahan yang lain. Tadi ada sosis, kemudian sosisnya itu dibecek-becek dengan pisau agar dia terjadi jerambuk-jerambuk. Sementara ada waktu itu kita mengudek-udek jenenge kacang panjang. Terus dientas siji wae, didelok wis mateng apa urung. Nek urung mateng ya jek panggah digodhog neh. Oh, kurang sedilo. Godhog dhisik. Setelah digodok, kita empas saja sama panci-pancinya. Udah diamkan, jangan ditiriskan biar dia itu ikut mengempuk bersama air panas. Kemudian siapkan wajannya sedikit sudah rodok burik-burik dan seperti raine siapa gitu. Terus cemplungkan minyak dan telur, kasih sedikit garam agar rasanya itu ada gurih-gurih dan asin-asin, agar rasanya tidak hambar seperti rainya mantan. Digoreng, dicin ini namanya, dengan minyak sedikit. Tunggu sampai dia sedikit mengeras bawahnya, sampai ada bunyi jeblok gitu. Tunggu saja, lain itu sudah mulai jeblok kuningnya itu sudah bergerak-gerak toh. Diamkan sebentar, tunggu sampai dia sedikit mengental. Biarkan jeblos seperti petasan seperti ini, tidak apa-apa, jangan takut. Kemudian diserok sedikit agar tidak lengket antara wajan dengan telurnya. Tapi pemirsa, awas jangan dekat-dekat rainya, nanti kejeblosan minyak yang sudah panas. Tunggu sebentar. Kemudian setelah dia serasa sedikit mengental di bawahnya, dibalik. Lah angel temen rek balik walik bosku, walik. Tuh angel rek. Terus didiamkan sebentar toh. Masukkan juga sosis yang tadi sudah kita godok dan juga sudah kita becek-becek dengan pisau agar dia itu terlihat seperti bunga yang mekrok. Kenapa tadi digodok dulu? Agar rasanya dan baunya itu tidak wengur dan tidak seperti ampas. Kalau dari kulkas langsung digoreng itu rasanya sedikit tidak enak, ada wengur-wengurnya.
Jadi kita siasati dengan digodok setengah matang, kemudian dibecek-becek dan digoreng, nanti rasanya itu sudah sangat harum sekali. Sementara endoknya kita tuncelep-tuncelep menggunakan sudut sotil. Kalau dia sudah tidak mengeluarkan belenyek-belenyeknya, bisa kita entas, berarti endoknya itu sudah matang. Lah ini sudah matang bosku, tinggal mematangkan sosisnya yang cuman 2 gelintir. Goreng terus api ini digedek nih, ben dheke rasane ora kasinen, soalnya nek engko keciliken rasane dadi sedikit rada asin ngono. Engko nek kasinen engko di dauso pemerintah jarene kowe njaluk rabi to nduk, mangkane gline digedhekne bindang mateng bindang garing. Ditunggu sebentar sambil diwalik-walik sudut-sudutnya yang belum matang, yang masih memutih itu diwalik-walik, terus diputar-putar lagi ya toh, diputar-putar pelan-pelan. Setelah serasa semuanya itu rada menguning dan mengering, terus rodok banter sih balik, rodok banter, sereng banter. Kemudian dientas sosisnya karena sudah sedikit mengering dan mekrok. Sementara itu siapkan panci dan godok air sampai matang. Cemplungkan minyak yang tadi, mie ramennya dicemplungkan sambil ditusuk-tusuk agar dia itu tidak jendel. Karena apa? Kalau tidak ditusuk-tusuk, tidak dibantu untuk mencerai berekan, dia itu menjendel dan menggemblek. Kemudian masukkan hailonya itu dimasukkan jangan lama-lama, soalnya nanti dia itu pecah karena dia itu terbuat dari sela-sela yang diuntir-untir. Jadi jangan digodok terlalu lama, sebentar saja sambil diudek-udek minyak. Iku suara apa asu barang melu-melu mlebu, sorry bosku. Diublek-ublek minyak, diangkat-angkat biar dia itu cepat bercerai-berai semuanya. Karena sudah umek jadi mumpluknya itu banyak sekali untuknya. Kemudian kecilkan airnya, ambil sedikit roiko, kasih sedikit roiko, kemudian cari garamnya dicari dulu, tadi naruhnya rada jauh jadi harus ngulek-ulek sambil diaduk-aduk biar dia tidak menggemblek. Kemudian dimasukkan garamnya saencrit aja. Garam mbak, garam mbak, endi to ya jane ora temu-temu to jane, ora disiapne sik to mau jan. Lah iki ya temu, dimasukkan saencrit aja, jangan banyak-banyak bosku. Sekiranya udah rada mateng, terus digedekkan apinya sebagai api yang terakhir, terus disuntakkan ke dalam mangkok maksor oblok-oblok rek nganti kameranya mengembun kabeh iki lho, sudah cedak. Kemudian dirapikan dulu, disingkrihkan, dipinggirkan merah-merahnya hailau ini, dicerotkan sedikit minyak wijen sebagai pengharum. Terus kemudian ditaruh toge yang sudah digodok setengah matang tadi juga sama kacang panjang. Wis lah nggawa tangan wae, tak pangan-pangan dhewe ora dikekne wong, ora apa-apa lah. Kacang panjangnya deleh pinggir, hailaune pinggir, togene sisih tengen, lor kidul etan kulon terisi kabeh, terus tengah diwenehi endoke jan apik banget kayak matahari rek. Terus diwenehi sosis yang sudah mekrok-mekrok tadi, dirapikan sedikit agar dia itu terlihat cantik. Ya ini dia sudah mateng minyak rek, sudah mateng. Diputer-puter aja, diputer-puter kameranya mbak bro, mumet iki sik nyawang, woi aja diputer-puter woi. Tada, inilah dia mie ramen pelangi. Kita lihat ya jadinya seperti apa. Enak sekali. Nyam. Kita buka endoknya. Kita lihat minyak pakai sumbit. Wah, ada kedul-kedulnya bosku. Terlihat panas sekali kedul-kedul. Woi, diangkat. Wah.
Ada orang dozo di bawah itu, biarkan saja. Kemudian togenya itu seperti rambut yang sudah habis dikerimbat, seperti rambut yang sudah habis disampuin pakai sampo Sunslick, kemudian dikasih conditioner, dia bisa bercerai-berai. Ini mbaknya mau makan ini, cobain mbak. Wih, panas ya, wih. Damoni sik. Panas mbak, piye rasane? Nyam 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 nyam. Enak sekali, dan minyak itu pas sekali, tidak matang, tidak matang sekali, berarti itu kematangan, tidak kematangan, tidak keentahan, dan sangat pas sekali di mulut. Nyam nyam, enak sekali deh. Pokoknya mau ada sate lontong, mau ada kambing, kadal, kebo, ayam, jangkrik, woi ora peduli kabeh rek, sing penting mangan mie enak bosku. Wah, ini endoknya ini dimakan hailaunya. Wah, sangat pas sekali, tidak terlalu kematangan, empuk sekali. Yummy. Ada minum sedikit kuah karena biar tidak keseretan tenggorokannya. Minum lagi kuahnya mbak, enak loh. Ternyata benar sekali, rasa togenya itu krenyes, pas sekali karena dia setengah matang, jadi tidak terlalu atos, dan mengunyahnya itu jadi tidak kesusahan. Wah, ini mbaknya sampai bawa tisu ini buat mengelap iler-iler, bukan iler ding, buat mengelap kuah-kuah yang ada nderocos di mulut-mulut sampingnya itu loh. Kemudian dia akan memakan sosis. Karena sosisnya ini dia itu emang teksturnya itu memang sedikit asin, jadi kuahnya itu sengaja dibuat sedikit hambar. Jadi hambar ditambah dengan rasa yang asin sedikit, jadi rasanya di mulut itu pas, gurih sekali. Lihat itu mbaknya sangat lahap sekali dia memakannya, dan terlihat sangat enak banget. Kan aku jadi lapar bosku ngeliatin kamu makan terus. Aku juga pengen dong dibuatin dong. Ya elah, dia makan telur lagi. Aduh, harum banget itu pastinya ya. Bikin ngiler aku tuh. Lihat kamu.
Oke, semangat mbakku, makannya semangat. Iya, ini sudah habis. Ya ampun, cepat sekali. Ternyata dia tadi makan sambil dikasih keripik kentang. Makanya terlihat sangat enak sekali dia tuh makan. Sampai habis tidak tersisa satu helai pun. Ya ampun. Kamu lapar apa gimana, Mbak? Wah, ini buat cuci mulutnya. Itu makan buah pir Persia satu dan juga sama jeruk persia itu 3 biji agar mulutnya itu tidak bau amis. Ya, dia cepet habisnya lagi. Udah habis semua buahnya, minyak, ada minumnya kuah sama keripik. Ya ampun, Mbak, aku jadi pengen deh. Ya ampun, ya ampun. Dan buat teman-teman bisa ikutin cara aku ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.